for your love. Dari jumlah server sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1094 yang dengan banyak libur One Piece di akhir-akhir ini serasa momentumnya malah jadi lumayan kentang gak sih? Tapi gak apa-apa lah, karena ternyata Oda menyajikan hal luar biasa langsung di chapter 1094 ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa nih besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Nah, di mana spoiler ini sendiri sebenarnya sudah ada dari Senin malam kemarin, tetapi satu hal yang menjadi highlight di chapter ini adalah pertarungan Luffy versus Kizaru yang dikatakan masih berlangsung yang aduh ini tipikal Oda banget nih. Pertarungan ini sebenarnya bisa dibilang adalah pertarungan utama tapi lambat banget untuk pace-nya. Di mana chapter awal cuma nendang doang, chapter selanjutnya berubah ke Gear 4 adu-adu dikit dan ditutup masuk ke Gear 5-nya. Dan di chapter lalu ketika Luffy sudah masuk ke Gear 5-nya dan judul chapter pun bahkan Luffy versus Kizaru, tetapi duel di antara keduanya hanya beberapa panel saja yang bahkan tidak memberikan kita konklusi apa-apa dari duel mereka ini. Entah apa yang akan terjadi di chapter ini juga, yang sejujurnya saya kurang berharap apa-apa dari duel antara Luffy versus Kizaru ini. Tapi mungkin satu yang menjadi game changer untuk spoiler kali ini adalah, dan kita dapatkan di 1094, karena akhirnya dikatakan sang Gorosei mulai beraksi. Ya benar, momen yang kita lihat yang menjadi penutup di chapter 1093 lalu, yaitu saat Gorosei Saturn memasang muka yang sangat seram seakan-akan siap bergerak, yang ternyata benar saja. Di chapter ini kita mendapatkan buah iblis dari sang Gorosei, wadidaw. Dan tidak seperti yang kita lihat di flashback Sabo, di mana cuma bayangan hitam asal yang bahkan bentukan siluetnya pun cukup tidak jelas. Di sini dikatakan jika kita akan melihat jelas bentuk nyata dari buah iblisnya, dan bahkan nama buah iblisnya pun dikatakan diberitahu di chapter 1094 ini, yang dikatakan jika Saturn sudah mengawakeningkan buah iblisnya. Karena kata-kata di spoiler kali ini mereka bilang kita sudah melihat wujud awakening dari buah iblis Saturn tersebut, yang sejujurnya memang dari siluet yang kita lihat di flashback Sabo, dia berubah bentuk menjadi semacam entah kerbau atau sapi atau apapun itu, yang berarti memang kemungkinan jika dia adalah memakan Zoan, yang sejujurnya karena dia Gorosei, hal yang paling masuk akal tentu saja adalah Mythical Zoan kan? Yang apakah itu adalah Mythical Zoan dari Minotaurus ataukah mungkin mitos yang lain? Nah, untuk bagian ini lagi-lagi kita perlu menunggu versi scanlation ya untuk tahu lebih lengkap. Yang sebenarnya judul dari chapter ini pun adalah J. Garcia Saturn, yang berarti total-totalan untuk Gorosei di satu ini. Nah, dengan bergeraknya Gorosei seperti ini, tepat seperti yang kita prediksikan sejak lama juga, memang sudah saatnya bagi para pasifista ini dan para serafim untuk dikendalikan oleh pemilik otoritas tertinggi, yang bukankah sudah berkali-kali diberitahu kepada kita terkait otoritas chip ini, yang bahkan sosok tertingginya pun ada di Pulau Egghead. Bahkan di chapter lalu pun Vegapunk sudah men-spill di pulau itu, mereka lah otoritas tertinggi yang padahal mereka belum tahu aja jika Gorosei juga ada di Pulau Egghead. Jadi udahlah, Oda nggak perlu lama-lamain roller coaster terkait pengontrolan pasifista ini dan langsung masuk ke chapter tingginya alias Gorosei ini. Dan jika kita lihat orang-orang yang ada di Fabrio Pes sekarang, mulai dari Vegapunk, dia turun karena Bonney, dimana untuk Atlas kita tahu dia adalah penguasa dari Fabrio Pes, dimana ada Franky juga yang dia merasa tanggung jawab karena sebelumnya Bonney ditendang oleh Kizaru. Nah, tinggal Sanji nih yang tiba-tiba banget Oda ngasih Sanji ikut turun ke bagian bawah dengan alasan biasa ingin ikutan nyelamatin Bonney doang. Rasanya Oda pasti sedang merencanakan sesuatu dari Sanji ini, yang apakah akhirnya ini akan menjadi ajang bagi Sanji untuk beraksi dan tidak tanggung-tanggung dialah yang kemungkinan akan menghentikan Gorosei di Fabrio Pes tersebut. Dimana ingat sebutannya di trailer bak lalu, dia yang berkata jika dia akan menjadi orang paling merepotkan bagi pemerintah.
Apakah Mr. Prince part selanjutnya akan hadir lagi di arc Egghead ini? Dimana sebenarnya banyak sekali hubungan Sanji dengan hal-hal yang berbau luar angkasa, mulai dari dia yang kecilnya bahkan ada di kapal di orbit yang notabene berarti luar angkasa juga. Lalu juga dialah yang selalu dikaitkan dengan bintang-bintang yang notabene juga bintang-bintang ada di luar angkasa, mulai dari Color Split lah, surat ke Nami lah, yang bahkan kata-kata di manga yang bilang jika Sanji terlahir di bintang apa. Lagi-lagi bukankah semua hal tentang Sanji ini selalu berhubungan dengan hal luar angkasa, yang apakah jangan-jangan Sanji akan ada hubungan langsung dengan Gorosei atau bahkan Ancient Weapon, terutama Uranus. Dimana hubungan di antara keduanya pun sudah pernah saya bahas lengkap di satu mega teori ini ya. Jika kalian penasaran, langsung klik kartu di atas kanan. Nah, jadi itu untuk explore kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan berhubung untuk anime dari One Piece ini sudah beres untuk Wano Kuni yang ditutup dengan wajah dewasa yang sangat ganteng sekali dari Momonosuke, yang bahkan sebentar lagi di tanggal 7 Oktober adalah ulang tahun dari Momonosuke juga loh. Maka akan ada hal khusus juga dari kami DNA Merchandise persembahan untuk kalian. Jadi pastikan kalian bisa follow Instagram kami di dnm.merch atau follow di Shopee juga untuk mendapatkan banyak diskon lainnya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.